Halo, selamat datang di channel aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah menonton video-video aku yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan di video aku yang lain, aku udah pernah bahas mengenai kalau gizi itu nanti akan ada titik dimana kita membuat buklet, leaflet, poster, ataupun buku saku. Nah, dari pengalaman pribadi aku sendiri, aku bukan orang yang ahli dalam membuat hal tersebut, tapi di sini nanti aku mau membagikan tools-tools apa aja yang aku gunakan untuk membuat buku saku, leaflet, poster, ataupun buklet tersebut. Tapi disclaimer dulu, kalau misalkan tools ini nggak membuat kita menjadi desainer yang profesional, karena pastinya udah ada orang yang belajar dari nol gimana caranya untuk jadi desainer yang profesional. So, kalau misalkan kalian penasaran, kita langsung aja mulai ke videonya. Jadi, untuk tools yang pertama di sini aku menggunakan Photopea. Photopea ini bisa dibilang sebagai cloningnya dari Photoshop. Tapi Photopea ini online, jadi kita nggak perlu untuk install aplikasi Photoshop di laptop kita lagi. Terus, Photopea ini biasa aku gunain untuk remove background, untuk fitur cropnya, dan juga eraser ataupun kita nge-fill backgroundnya. Nah, kita langsung aja lihat gimana caranya aku gunain Photopea untuk remove background. Jadi di sini aku mau ngasih tahu kalian cara untuk nge-remove background pakai Photopea. Jadi yang pertama aku buka dulu google.com, terus aku cari aja image atau gambar yang mau aku remove backgroundnya. Sini aku ngetik logo Instagram, terus nanti aku pilih aja logo Instagram mana yang mau aku remove backgroundnya. Terus kalau udah, kita save image as, terus kita save as Instagram. Lalu habis itu kita buka photopea.com, terus kita masukin aja gambarnya, kita drag gambarnya. Terus habis itu kita pilih yang ada object selection gitu, tapi kita pilih yang magic wand. Terus kita klik delete aja. Terus nanti habis itu kita pilih file, export as PNG, terus kita save aja filenya. Terus udah deh. Tools kedua yang aku gunain adalah Microsoft Publisher. Jadi di Microsoft Publisher ini kita menggunakan kreasi dan imajinasi kita sendiri. Jadi biasanya aku menggunakan gambar yang udah aku ambil dari Google dan aku remove backgroundnya di Photopea. Terus aku simpan dulu nih gambar-gambarnya, dan juga yang pertama kita harus tentuin itu kita harus punya topiknya. Topik apa sih yang mau kita buat? Jadi biasanya di Microsoft Publisher ini aku menggunakannya untuk buat buku saku. Jadi topiknya itu apa? Terus yang kedua, kalau udah kita nemu topiknya, kita cari deh materinya itu apa aja yang harus ada di buku tersebut. Kalau udah dapat materinya, kita rangkum jadi bahasa yang seenak mungkin supaya orang yang membaca buku saku kita itu enak bacanya. Kalau udah kita cari desainnya, kita tinggal masukin aja di Microsoft Publisher, kita berkreasi sesuai imajinasi masing-masing. Nah, di sini ini ada contoh yang udah pernah aku buat sama teman-temanku di Microsoft Publisher. Ini adalah contoh buku saku yang aku buat sama teman-temanku. Jadi misal di sini aku buat tentang mengenai ASI, terus mengenai langkah-langkah menyusui. Jadi di sini kayak tinggal kita desain-desain sendiri aja sesuai dengan kreasi kita masing-masing gitu sih. Untuk tools yang ketiga di sini aku menggunakan canva.com. Jadi caranya ini kita ke canva.com aja. Kalau misalkan kalian udah punya akun, kalian tinggal login dengan menggunakan akun kalian. Tapi kalau misalkan kalian belum punya akun, tinggal kalian sign up aja. Di sini banyak banget desain-desainnya, mulai dari desain untuk Instagram, presentasi, poster, dan desain-desain lainnya. Nanti kalian tinggal berkreasi sesuai imajinasi kalian masing-masing aja. Tools yang keempat, di sini aku menggunakan Photoshop. Yap, aku menggunakan Photoshop juga untuk membuat leaflet. Dan biasanya nanti kan leaflet itu dibagi jadi 3 bagian. Jadi kanvasnya aku bagi jadi 3 bagian. Terus aku cari materinya, gambarnya aku ambil dari Google dan aku edit untuk remove background supaya jadi transparan menggunakan Photopea. Karena aku nggak bisa desain, jadi menurutku it's okay selama aku gunain dengan bijak. Kalau misalkan kalian bisa buat poster di Photoshop, ya itu terserah kalian, karena mungkin kalian lebih jago daripada aku dan lebih pinter desain. Tools yang kelima ini adalah tools untuk membuat video edukasi. Sekarang ini untuk editing video itu biasanya bisa menggunakan Filmora. Kalau di handphone bisa menggunakan VN Editor, KineMaster, atau kalian juga bisa menggunakan
video-video edukasi lainnya kayak misalkan Instagram Live, Instagram Story, ataupun kayak status Facebook, status WhatsApp, itu juga bisa kalian gunain untuk jadi media edukasi. Jadi edukasi gizi itu banyak banget dan luas sebenarnya, dan apalagi sekarang banyak media sosial, jadi kalian bisa mengedukasi siapapun, mengedukasi gizi tentunya dimana aja, kapanpun, dan pakai media apapun, dan gak harus yang ribet, yang simple juga ada. Untuk tools tambahan lainnya, kalian bisa menggunakan aplikasi untuk ngedit foto, baik itu PicsArt, Lightroom, terus Unfold, dan aplikasi lainnya yang sekarang udah banyak banget bertebaran. Dan menurut aku kalian tinggal berkreasi aja, karena kreativitas itu tanpa batas. Dan untuk edukasi, kita bisa melakukan di mana aja dan kapan aja, asalkan kita tetap membuat edukasi yang bermanfaat, terus sopan, dan juga tetap bijak. So, itu tadi adalah tools-tools yang aku gunain untuk membuat media edukasi. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalkan ada salah kata, aku minta maaf. Kalau ada kritik, saran, dan juga komentar, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. See you on the next video. Thank you. Bye-bye.